Jadi satu yang menghalangi seseorang untuk menjadi lebih cerdas secara spiritual, ciri spiritual itu orang tuh peduli, respect dan empatik serta gentle. Gentle itu berani menghadapi fakta. Jadi itu orang dikatakan spiritualnya baik, itu kepeduliannya pasti baik. Ya memang ada definisi introvert dan seterusnya ya, kita nggak bahas itu dulu. Saat seseorang itu akan sulit saat bercita-cita untuk memiliki kesadaran spiritual atau kesadaran batin dalam kehidupan ini. Pada saat diri kita itu tidak memiliki pengendalian diri atau pengendalian diri yang buruk atau mudah marah. Orang yang saat kesel, saat kecewa itu mudah menumpahkan kepada orang lain yang dianggap salah dan mudah menyalahkan orang lain. Maka pengendalian dirinya ini buruk, pengendalian egonya buruk, pengendalian diri yang buruk itu karena buruk dalam mengendalikan egonya. Ego keakuannya itu buruk. Pada saat parameter kehidupan tentram dan bahagia itu didasarkan pada kesenangan, kepuasan, ego keakuannya, maka kita menjadi orang yang mudah marah. Kita belum puas jika belum menyalahkan orang lain. Kita belum puas kalau belum menyakiti orang lain. Belum puas kalau kita belum menunjukkan diri, kekuatan dan kekuasaan kita kepada orang lain. Sebenarnya begini, walaupun ini sudah sering saya sampaikan, permasalahan yang menimpa seseorang itu adalah fix, adalah masalah yang ada di dalam diri itu sesungguhnya punjernya adalah egonya sendiri. Saat seseorang itu tidak memiliki kemampuan pengendalian ego yang baik, tidak mampu memanage ego yang baik, ego nafsunya itu yang akan bergerak merusak seseorang, menjadi masalah-masalah benturan, tidak bisa menerima apa adanya anugerah yang telah Allah berikan. Permasalahan yang menimpa seseorang, gejolak-gejolak yang menimpa seseorang fix, sesungguhnya masalah yang ada di dalam diri yang punjernya adalah buruk dalam pengendalian ego, atau dengan kata lain kemampuan memanage ego. Ego itu berpikir, jadi nalar dan rasionalnya buruk dalam mengelola kehidupannya, sehingga mudah sekali putus asa, mudah mengolok, mudah menyalahkan, mudah merasa benar, mudah merasa suci. Solusinya kehidupan ini adalah karena masalah itu sesungguhnya adalah ada di dalam diri, maka solusinya mestinya adalah solusinya ke dalam, jalan ke dalam, bukan jalan keluar. Jadi sepertinya ayo kita cari jalan keluarnya, nggak akan selesai karena masalahnya itu ada di dalam diri kita, sehingga kita mencari jalan ke dalam. Masalah kita apa nih? Masalah saya ini kan gitu. Masalah itu ada di dalam diri kita sendiri, maka solusinya ada di dalam diri kamu. Mungkin kita nggak gentle, mungkin kita nggak jujur, mungkin kita nggak terbuka, kita mungkin nggak terus terang, sehingga kita menutup. Kita takut jika terus terang saya dibenci oleh dia, dibenci oleh si A si B, sehingga nggak berani terus terang. Akibatnya menjadi masalah bagi kita karena kita akan berbuat ketidakjujuran yang berantai, menutup terus supaya orang lain itu tidak tahu saat kita tidak berani terbuka. Seseorang yang tidak bisa memanage ego atau cara berpikir dengan baik, jika berlebih maka dia sombong, jika berkekurangan akan rendah diri. Keempat, seseorang untuk menuju jalan spiritual, kita harus menanggalkan satu perilaku-perilaku yang sulit memaafkan orang lain. Jadi memaafkan orang lain itu terkadang berat bagi seseorang. Saat kita melihat kesalahan orang lain,
kita terasa sangat berat untuk memaafkan. Karena kebutuhan untuk memaafkan di sini bukan seperti minal aidin wal faizin. Nek kowe duwe penyakit, memaafkan orang lain itu berat. Kamu harus berlatih. Kamu harus berlatih untuk bisa memaafkan orang lain. Kowe diapusi siji loro bolak-balik niku ngapusi. Sebenarnya permasalahan sehingga kamu punya masalah gara-gara kamu itu dipinjam temenmu, ternyata temenmu itu ngapusi, sehingga kamu itu juga akhirnya punya hutang kepada orang lain, sehingga kamu menyalahkan orang yang telah meminjam kepada kamu itu. Sebenarnya kan salahnya ya dua-duanya. Kalau ngomong jujur salah, wong jelas itu uang itu mestinya tidak kamu gunakan untuk wong kamu juga terbatas. Saat ada orang pinjem, we kok ya percaya kan begitu kan, sehingga nggak bisa memanage kan itu. Sekali lagi, permasalahannya ada di diri kita. Kalau kamu sudah berani meminjami orang, berarti kamu memang menghadapi masalah apapun yang terjadi. Kamu harus sudah punya cadangan. Tapi nek dilungik dilolok ke pelit, kita harus bisa mengukur apa yang dikatakan pelit, apa yang dikatakan kita memanage. Kemampuan memanage. Ya memang meminjami karena temannya itu memang benar-benar terkena masalah, ya kita menolong, iya. Kita menolong. Sudah semestinya menolong. Kalau memang itu benar-benar merupakan bukan kesalahan atau keblowok tanpa diduga. Sekali lagi, yang keempat, untuk tidak menjadi orang yang sulit dan berat untuk memaafkan kesalahan dan kekurangan orang lain. Saat seseorang itu sudah terjangkit penyakit hati, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, ini akan meningkat menjadi stadium dengki. Saat seseorang itu duwe penyakit iri, jadi sulit memaafkan orang lain, itu akan sangat mudah rentan terjangkit penyakit iri dengki. Aku nggak bisa memaafkan dia. Itu bukannya nggak bisa, kamu nggak mau memaafkan dia. Karena kita memaafkan bukan berarti kemudian blabar seperti sebelumnya. Kita mulai memanage. Kita memaafkan, tapi kita memanage juga harus kita lakukan. Karena kita kalau tidak bisa memaafkan, dan ini akan melekat menjadi sebuah penyakit berangkat dari sebuah iri. Iri itu saat kita sudah terjangkit sebuah penyakit, susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah, akan meningkat menjadi sebuah perilaku dengki dan menjadi perilaku dendam. Kita sudah menjadi orang yang kena racun. Habislah kita, habislah Anda. Kalau sudah memiliki penyakit dendam di dalam diri, habislah Anda. Kita nggak akan pernah bisa merasakan kebahagiaan. Kita hanya mengalami kesenangan, sehingga hidupnya akan penuh dilumuri oleh euforia, hura-hura. Kalau sudah seseorang berada di dalam perilaku dengki dan dendam, sudah hidupnya itu sudah berada di dalam racun. Dia sudah berproses mematikan dirinya saat kita berada di dalam penyakit dendam. Kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, kemudian kita nggak bisa menerima terhadap kesalahan orang itu yang telah diberikan kepada kita. Akhirnya kita dendam. Maka berbagai cara untuk membalas dengan berbagai cara, ngawut-ngawut pemikiran, komunitas yang utuh diawut-awut untuk dibuat pecah belah. Itu perilaku-perilaku yang orang yang awalnya adalah iri, dengki, dendam, dan itu nggak bisa kita lihat. Makanya yang kita kan bisa melihat kalau ada ajakan berkaitan inti tatanan syariat, syara'alakum minadin mawasobi, syariatnya para nabi, para rasul itu mengajak pada umatnya, syara'alakum minadin mawasobi nuha waladi auhaina, dan seterusnya. Kuwabih semua rasul itu ngajak tidak berpecah belah. Akan tetapi ternyata jika ada orang yang mengajak berpecah belah dan memprovokasi, jelas itu bukan ajaran kebenaran. Jelas bukan ajaran. Suka mengolok, memecah belah, memprovokasi, jelas itu bukan ajaran kebenaran.